Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberi manfaat dan barokah. Kita buka selanjutnya halaman 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul jama'ati. Artinya, hadza fadlul jama'ati. Di adapun ini, itu fadlul jama'ati, kefadolan sholat berjamaah. Setelah di depan, sudah diterangkan tentang bagaimana di sholat berjamaah itu, seperti apa, cara berbarisnya, seperti apa, letak imamnya dan makmumnya. Sekarang kita bahas tentang keutamaan sholat berjamaah itu apa. Akhbarona mengabarina padaku Imam An-Nasa'i sopo Kutaibatu Kutaibah an Malikin dari Malik, an Nafi'in dari Nafi', an Ibni Umar dari Ibnu Umar. Beliau bercerita anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda. Siapa Nabi? Sholatul jama'ati, sholat berjamaah, iku tafdulu, melebihi apa sholat jamaah. Sholatul jama'ati, adapun sholat berjamaah, iku tafdulu, melebihi apa sholat berjamaah. Ala sholatil fadhi, atas sholat sendiri, bisa ba'in wa isrina darajatan, dengan 27 derajat. Bisa ba'in dengan 7, wa isrina dan 20, apa nih darajatan derajatnya. Nabi bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri dengan 27 derajat. Artinya, kalau sholat berjamaah sempurna, pahalanya itu dapat 27. Sementara kalau sholat sendiri sempurna, pahalanya hanya 1. Itu kalau sempurna. Kalau sholat sendiri dan gak sempurna, ya tinggal separuh, seperempat. Nah, ini artinya bahwa sholat berjamaah itu lebih pol daripada sholat sendiri. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Kerjakanlah sholat, datangkanlah zakat, dan sholatlah bersama dengan orang-orang yang sholat. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu pahalanya sangat pol sekali. Kalau di hadis yang lain juga ada yang menjelaskan di sholat berjamaah itu lebih pol 25 kali daripada sholat sendiri juga ada. Tapi yang di sini yang diterangkan, yang dijelaskan di sini yang lebih pol 27 kali lipatnya. Oleh sebab itu kita sebagai orang Islam, orang iman, marilah kita usahakan di dalam mengerjakan sholat wajib itu, sholat wajib 5 waktu itu diusahakan selalu berjamaah. Bagi yang rumahnya dekat dengan masjid,
Tiap kali waktunya sholat berjamaah mendengar adzan, kita sholat berjamaah di masjid. Bagi yang rumahnya kebetulan jauh dari masjid, supaya bisa sholat berjamaah minimal dalam satu keluarga itu, maka diusahakan di tiap-tiap rumah kita ada musola untuk persiapan sholat berjamaah sak keluarga. Sehingga meskipun rumah kita itu jauh dari masjid, namun pahala sholat wajib kita tidak kalah dengan yang rumahnya dekat dengan masjid, karena bisa kita kerjakan dengan berjamaah. Ar-ruku'u, rukuk, tunas sofi, sebelumnya barisan. Di bab ini menerangkan bagaimana kalau kita sholat berjamaah kemudian ketinggalan. Di saat kita datang, imam dalam keadaan rukuk. Karena takut ketinggalan, belum sampai masuk shaf, belum sampai masuk barisan, kita sudah langsung rukuk. Nah, itu bagaimana hukumnya? Akhbarona mengabarina padaku, Imam Nasa'i, sapa Humaitu bin Mas'adah, Humaid anak laki-lakinya Mas'adah. An Yazid bin Yurai, dari Yazid bin Yurai, qala, berkata siapa Yazid? Haddatana, bercerita padaku Yazid bin Yurai, sapa Sa'idun, Sa'id, an Yadin al-A'lam, an Yadinil A'lam, dari Yad al-A'lam. Qala, berkata siapa Ziyad. Haddatana, bercerita padaku Ziyad, sapa Al-Hasanu, Al-Hasan. Ceritanya anna Aba Bakrah, sesungguhnya Aba Bakrah, iku haddatahu, bercerita siapa Abu Bakrah pada Al-Hasan. Annahu, sesungguhnya Abu Bakrah, iku dakhala, masuk dia al-masjidah, pada masjid. Wan nabiyyu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku raqi'un, orang yang rukuk. Di Nabi yang sedang sholat sudah dalam keadaan rukuk. Melihat itu faraka'a, lalu rukuk siapa Abu Bakrah, tunas sofi, sebelumnya masuk barisan. Sebelum barisan, artinya sebelum masuk barisan. Belum sampai lurus barisannya, Abu Bakrah langsung rukuk karena takut ketinggalan. Kemudian setelah sholat, faqala, lalu bersabda, sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadaka, semoga menambah pada engkau Abu Bakrah, zadaka, semoga menambah pada engkau Abu Bakrah, sapa Allahu, Allah. Semoga menambah khirson, pada semangatnya. Wala ta'ud, dan jangan mengulangi engkau Abu Bakrah. Wala ta'ud, dan jangan mengulangi engkau Abu Bakrah. Al-Hasan bercerita bahwa Abu Bakrah bercerita padanya, kalau suatu saat Abu Bakrah itu masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Sementara waktu itu Nabi yang menjadi imam sudah posisi rukuk, sudah keadaan rukuk. Jadi pada waktu Abu Bakrah datang di masjid untuk sholat berjamaah, ternyata di masjid Nabi sudah dalam keadaan rukuk. Melihat Nabi sudah rukuk, Abu Bakrah langsung cepat-cepat rukuk. Padahal saat itu dia belum masuk ke barisan. Belum sampai lurus barisan karena takut ketinggalan. Kemudian Abu Bakrah langsung mengerjakan rukuk. Selesai sholat, lalu Nabi bersabda pada Abu Bakrah, wahai Abu Bakrah, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu. Besok lagi kalau mau sholat jamaah diusahakan datang lebih awal, biar nggak terlambat. Nah, ini maksudnya semoga Allah menambah semangatmu, itu artinya begitu. Untuk besok-besok lagi
Berarti kamu kalau mau sholat berjamaah, datangnya supaya lebih awal. Di paling tidak ya adzan, langsung segera wudhu, kemudian bergegas masuk masjid. Sehingga bisa sholat sunnah dulu, baru sholat wajib berjamaah. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Yang dimaksud oleh Nabi wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi di sini itu, dia adalah jangan kamu ulangi mengerjakan rukuk sebelum masuk barisan. Jadi besok lagi kalau kamu sholat, datang di masjid, imam sudah posisi rukuk, sudah keadaan rukuk, maka kamu masuk barisan dulu, barisannya lurus dulu, baru ikut rukuk. Jangan sampai belum masuk barisan langsung rukuk. Melihat hadis ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa meskipun selesai sholat Abu Bakrah ditegur oleh Nabi, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, jangan kamu ulangi. Tapi ternyata di dalam hadis ini tidak diterangkan Nabi menyuruh, Nabi perintah pada Abu Bakrah untuk mengulangi sholatnya. Ini artinya walaupun ditegur oleh Nabi, tapi secara hukum sholatnya Abu Bakrah tetap sah. Dianya ya kurang sempurna. Jadi mestinya masuk barisan dulu, barisannya lurus baru rukuk. Jadi walaupun begitu, tetap kalau kita lihat hadis ini, berarti sholatnya Abu Bakrah itu oleh Nabi tetap dihukumi sah. Buktinya oleh Nabi tidak diperintah untuk mengulangi lagi. Ini hikmah yang terkandung dari hadis ini. Di secara syariahnya, makmum masbuk ketika sampai di masjid, mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh imam saat itu. Kita datang imamnya berdiri, ya ikut berdiri. Kita datang imamnya rukuk, ya ikut rukuk. Namun yang pertama harus kita kerjakan yaitu masuk soft dulu. Masuk ke dalam barisan, barisannya lurus, baru mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. As-sholatu, adapun sholat ba'da dhuhri, setelah sholat duhur. Artinya hadis ini menerangkan tentang sholat sunnah setelah sholat zuhur. Itu ada apa tidak? Pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat atau tidak? Akhbarona mengabari padaku Imam Nasai, sapa Qutaibah ibnu Sa'idin. Qutaibah anak laki-lakinya Sa'id. An Malikin dari Malik. An Nafi'in dari Nafi'an ibnu Umar dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, iku yusolli, salat sapa Nabi, qabla zuhri, sebelum salat zuhur, berarti salat sunnah maksudnya, rakaataini, pada 2 rakaat. Wa ba'daha, dan setelah duhur, Nabi sholat rakaataini, pada 2 rakaat. Wa kana, dan ada siapa Nabi, iku yusolli, sholat siapa Nabi, artinya sholat sunnah, ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, rakaataini, pada 2 rakaat. Itu dikerjakan oleh Nabi fi baitihi, di rumahnya Nabi. Fi baitihi, di rumah Nabi. Wa ba'dal isya'i, dan setelah sholat isya, Nabi sholat sunnah rakaataini, pada 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i, dan setelah sholat isya, Nabi sholat sunnah rakaataini, pada 2 rakaat. Wa kana, dan ada siapa Nabi,
Iku la yusolli, tidak sholat siapa Nabi, ba'dal jumu'ati, setelah sholat Jumat, artinya tidak sholat sunnah setelah sholat Jumat, hatta yansorifa, sehingga bubar siapa Nabi, bubar dari sholat Jumatnya. Fayusolliya, lalu sholat siapa Nabi setelah Jumat, rok'ataini, pada 2 rakaat. Ibnu Umar bercerita bahwa Nabi mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur 2 rakaat. Lalu setelah duhur juga sama 2 rakaat. Dan Nabi tidak sholat sunnah setelah maghrib. Wa kana yusolli ba'dal maghribi rok'ataini fi baiti. Dan setelah maghrib Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Di sini diterangkan bahwa sholat sunnah 2 rakaatnya Nabi setelah maghrib itu dikerjakan di rumah. Kemudian Nabi sholat sunnah setelah sholat isya 2 rakaat. Dan selesai Jumat, selesai sholat Jumatan, Nabi tidak sholat sunnah, sehingga Nabi bubar, Nabi pulang dari sholat Jumat. Baru kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Para bapak ibu warga jamaah yang saya hormati, di dalam beberapa hadis juga dijelaskan. Yang pertama, tadi diterangkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Kalau dalam hadis yang lain juga ada yang menjelaskan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur juga ada. Kalau dalam hadis ini hanya 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Tapi ini bukan sesuatu keharusan. Berarti kalau lebih dari itu tidak boleh, enggak. Umpama lebih dari itu juga diperbolehkan. Di dalam hadis Abu Dawud dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nar. Di barang siapa menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, wa 4 ba'daha, maka orang itu haram untuk masuk neraka. Ya, dijelaskan di hadis Abu Dawud. Berarti artinya tidak harus 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Umpama lebih dari itu juga boleh. Lalu berikutnya, wa kana yusolli ba'dal maghribi raq'ataini fi baiti. Dan Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Ini pun bukan suatu keharusan. Di bawah sholat sunnah setelah maghrib harus dikerjakan di rumah, itu tidak. Umpama dikerjakan di masjid juga boleh. Wa ba'dal isya'i raq'ataini, dan Nabi juga mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah isya. Wa kana la yusolli ba'dal jum'ati hatta yansorifa fa yusolli raq'atain. Kemudian untuk setelah sholat Jumat, Nabi tidak sholat sunnah sehingga Nabi bubar, Nabi pulang dari sholat Jumatnya itu, kemudian Nabi baru sholat 2 rakaat. Jadi kalau namanya bubar dari sholat Jumat itu berarti kan sudah pulang. Jadi kalau dalam hadis yang lain, di prakteknya Nabi ini dikerjakan di rumah. Dijelaskan di hadis Muslim, fa ammal maghrib wal isya wal jumu'ah fa shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Dijelaskan oleh salah seorang sahabat, adapun sholat sunnah setelah maghrib, setelah isya, setelah Jumat, itu semua saya kerjakan bersama Nabi di rumah. Artinya sholatnya itu di rumah. Tapi tidak keharusan, umpama dikerjakan di masjid juga boleh. Jadi yang di sini diterangkan tanpa ada penjelasan keterangan tempat, kita kerjakan di rumah juga boleh.
Yang diterangkan di rumah umpama dikerjakan di masjid juga boleh. Ini bukan suatu keharusan harus di rumah atau harus di masjidnya. Kita boleh iftitahi, adapun ini itu catatan tentang pembukaan sholat, tentang permulaan sholat atau pembukaan sholat. Bagaimana sholat itu dimulai. Babul amali, babnya pekerjaan, pengamalan, fiftitahi sholati, di dalam memulai sholat. Bab ini menerangkan ketika kita akan memulai sholat itu apa yang harus kita kerjakan. Akhbarana, mengabarina padaku Imam Nasa'i sapa Amr bin Mansur. Qala, berkata siapa Amr ibnu Mansur. Haddatsana, berceritana padaku Amr sapa Ali bin Ayyash. Qala, berkata siapa Ali. Haddatsana, berceritana padaku Ali sapa Syu'aibun Syu'aib ani Zuhri, dari Az-Zuhri. Qala, berkata siapa Az-Zuhri. Haddatsani, bercerita ni padaku Az-Zuhri sapa Salimun, Salim. Hak di artinya khiwalah. Dimaksudnya khiwalah di sini bahwa Imam Nasa'i ketika belajar hadis ini itu bukan hanya dari satu guru, tapi ada jalur guru yang lain. Ini yang pertama, beliau Imam Nasa'i belajar hadis ini dari Amr bin Mansur. Kemudian berikutnya, wa akhbarani, dan mengabarini padaku Imam Nasa'i sapa Ahmad bin Muhammad bin al-Mughirah, Ahmad bin Muhammad bin Mughirah. Qala, berkata siapa Ahmad. Haddatsana, bercerita padaku Ahmad sapa Utsmanu, Utsman. Wa dia Utsman iku ibnu Sa'idin, anak laki-lakinya Sa'id. Artinya Utsmanu bin Sa'id. Utsmanu bin Sa'id. An Syu'aibin, dari Syu'aib, an Muhammadin, dari Muhammad, wa huwa, dan Muhammad iku Az-Zuhri. Zuhri, di nama lainnya atau nama panggilannya Muhammad itu juga biasa dikenal dengan Az-Zuhri. Qala, berkata siapa Muhammad atau Az-Zuhri. Akhbaroni, mengabarini padaku Muhammad sapa Salimu bin Abdillah. Salim bin Abdillah. Ibni Umar, an Ibni Umar. Qala, berkata sapa Ibnu Umar. Di sini bisa kita lihat dua gurunya Imam Nasa'i, Ali, haddatsana Ali, akhbarona Amr, berarti Amr, dan di sini Ahmad, wa akhbaroni Ahmad. Ini ketemunya pada perawi yang namanya Salim, ya. Jadi kalau di hadisnya Amr bin Mansur disebutkan ani Zuhri qala haddatsani Salim. Kalau di sini an Muhammadin wa huwa Az-Zuhri qala akhbaroni Salimu bin Abdillah. Jadi ketemunya di pada Az-Zuhri, ya. Di Az-Zuhri dari Salim. Qala, berkata sapa Ibnu Umar. Ra'aitu, melihat aku Ibnu Umar Rasulullah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ftataha, ketika membuka, ketika memulai sapa Nabi, at-takbira, pada takbir, fis sholati, di dalam sholat, rafa'a, maka mengangkat siapa Nabi, yadaihi, pada dua tangan Nabi, hina yukabbiru, ketika takbir sapa Nabi, hatta yaj'alahuma, sehingga menjadikan sapa Nabi huma, pada dua tangan, hatta yaj'alahuma, sehingga menjadikan siapa Nabi huma, pada dua tangan, hatwa mangkibaihi, pada lurus dua pundaknya. Hatwa mangkibaihi, pada lurus dua pundaknya Nabi. Ibnu Umar bercerita, saya melihat Nabi ketika memulai takbir dalam sholat, beliau mengangkat dua tangan
sampai lurus 2 pundak. Ya. Jadi ketika saya melihat Nabi ketika memulai takbir di dalam sholat, beliau mengangkat 2 tangannya sampai lurus pundak. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Di lurus pundak. Wa idza kabbara, dan ketika takbir sapa Nabi lirruku'i, untuk ruku', fa'ala, maka berbuat siapa Nabi mitla dzalika, semisal demikian itu, mengangkat 2 tangan lurus pundak. Begitu pula saat Nabi takbir untuk ruku', Nabi juga mengerjakan hal yang sama, itu mengangkat 2 tangan lurus pundak. Jadi pada waktu takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar, di saat ruku' Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sama, dilurus 2 tangannya itu lurus pundak lagi. Tsumma, kemudian idza qala, ketika berkata siapa Nabi Sami Allahu liman hamidah, sami'a, semoga mendengar, sapa Allahu Allah, atau telah mendengar sapa Allahu Allah, liman, pada orang, hamidahu, yang memuji siapa man pada Allah. Ini bacaan i'tidal, ya. Di setelah ruku', kemudian saat Nabi bangun dari ruku', pada saat beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fa'ala, maka berbuat siapa Nabi, maka mengerjakan sapa Nabi mitla dzalika, pada demikian itu, mengangkat 2 tangan lurus pundak. Wa qala, dan berkata siapa Nabi di setelah sami Allah liman hamidah, kemudian mengangkat 2 tangan lurus pundak, diteruskan Nabi berkata, Rabbana walakal hamd, Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka, dan bagi engkau Allah, alhamdu, segala puji. Jadi artinya saat Nabi bangun dari ruku', posisi i'tidal, di Nabi membaca sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan lurus pundak, kemudian dilanjutkan membaca Rabbana walakal hamd. Jadi setelah ruku', kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wala yaf'alu, dan tidak mengerjakan siapa Nabi dzalika, pada demikian itu, mengangkat 2 tangan lurus pundak, hina yasjudu, ketika akan sujud siapa Nabi. Wala, dan tidak, artinya tidak mengerjakan sapa Nabi pada mengangkat 2 tangan lurus pundak, hina yarfa'u, ketika mengangkat siapa Nabi ra'sahu, pada kepala Nabi, minas sujudi, dari sujud. Dan Nabi tidak mengerjakan mengangkat 2 tangan lurus pundak ketika mau sujud, juga saat mengangkat kepala dari sujud. Nah, jadi artinya setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung sujud tanpa Allahu Akbar ngangkat ke sujud, tidak. Jadi langsung turun untuk sujud. Begitu pula saat bangun dari sujud. Untuk duduk di antara 2 sujud, Nabi nggak pakai ngangkat tangannya. Jadi waktu sujud ya langsung Allahu Akbar sujud, kemudian saat bangun dari sujud ya Allahu Akbar tanpa mengangkat 2 tangan. Raf'ul yadain, adapun mengangkat 2 tangan, hatwal mankibain, lurus 2 pundak. Di bab ini menerangkan tentang mengangkat tangan pada waktu takbir lurus 2 pundak. Akhbarona Qutaibatu an Malikin
an ibni Syihabin an Salimin an Abdullah bin Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, idzaftataha, ketika memulai sapa Nabi, ketika membuka sapa Nabi, as-sholata, pada salat, rafa'a, maka mengangkat siapa Nabi, yadaihi, pada dua tangan Nabi, hatwa mangkibaihi, pada lurus dua pundak Nabi. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk sapa Nabi, wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat sapa Nabi, ra'sahu, pada kepala Nabi, mengangkat minar ruku'i, dari rukuk, artinya i'tidal, rafa'ahuma, maka mengangkat sapa Nabi huma, pada dua tangan, kadzalika, seperti itu, lurus dua pundak. Kadzalika, demikian itu, lurus pundak. Wa qala, dan berkata sapa Nabi, sambil mengangkat dua tangan lurus pundak saat i'tidal itu, Nabi berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami'a, semoga mendengar, sapa Allahu, Allah, liman, pada orang, hamidahu, yang memuji siapa man, hu, pada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka, dan bagi engkau Allah, alhamdu, segala puji. Wa kana, dan ada sapa Nabi, iku la yaf'alu, tidak mengerjakan siapa Nabi, dzalika, pada demikian itu, mengangkat dua tangan lurus pundak, fis sujudi, di dalam sujud. Abdullah bin Umar bercerita bahwa Nabi ketika memulai sholat, beliau mengangkat dua tangan lurus pundak. Pada waktu takbiratul ihram, Nabi mengangkat dua tangannya lurus pundak, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Begitu pula saat Nabi mau rukuk, dan juga saat Nabi mengangkat kepala dari rukuk, Nabi juga mengangkat dua tangannya lurus pundak. Kemudian saat yang i'tidal, bangun dari rukuk itu, selain Nabi mengangkat dua tangan lurus pundak, beliau juga berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan Nabi tidak mengerjakan mengangkat dua tangan lurus pundak itu saat sujud, baik sebelum sujud maupun setelah sujud. Seperti hadis sebelumnya, bahwa saat Nabi akan sujud, setelah i'tidal turun sujud, Nabi nggak ngangkat dua tangan. Begitu pula saat bangun dari sujud, baik waktu duduk di antara dua sujud maupun saat bangun ke rakaat berikutnya, Nabi tidak mengangkat dua tangan. Sesuai dengan babnya, bab mengangkat dua tangan lurus pundak. Ini berarti kalau saat takbiratul ihram, mengangkat tangannya itu lurus pundak, Allahu Akbar. Nanti waktu rukuk juga Allahu Akbar. Saat i'tidal juga Sami Allahu liman hamidah, sama. Adapun takbirnya itu tangannya menghadap ke depan begini atau ke samping begini, tidak ada masalah itu. Raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan, hiyalal udunain, pada arahnya dua telinga atau lurusnya
dua telinga. Hiyalal udunain, pada arahnya dua telinga atau pada lurusnya dua telinga. Jadi kalau di atas dijelaskan mengangkat tangan lurus dua pundak, kalau di sini dijelaskan mengangkat tangan lurus dua telinga. Ini artinya ada pilihan. Nah, jadi saat takbir kita mau mengangkat tangan lurus pundak, ya boleh. Ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Mau mengangkat tangan lurus telinga juga boleh. Nah, sebab itu juga dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Akhbarana Qutaibatu qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi, dari bapaknya Abdul Jabbar. Qala, berkata siapa Abi, bapaknya Abdul Jabbar. Shallaitu, salat aku, Abi, khalfa Rasulillah, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalfa Rasulillah, di belakangnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saat itu Abdul Jabbar menjadi makmum. Falamma iftataha, maka ketika membuka siapa Nabi, memulai siapa Nabi, as-sholata, pada sholat. Kabbaro, maka takbir siapa Nabi. Kabbaro, maka membaca takbir siapa Nabi. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Nabi. Yadaihi, pada dua tangan Nabi. Hatta hadata, sehingga lurus apa dua tangan. Udunaihi, pada dua telinga Nabi. Tsumma yaqra'u, kemudian membaca sapa Nabi bi Fatihatil kitab, pada Fatihahnya kitab, pada pembukanya Al-Qur'an, artinya surah Al-Fatihah. Falamma faragha, lalu ketika selesai siapa Nabi, minha, dari bacaan Al-Fatihah, artinya sampai lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala, maka berkata siapa Nabi, amin, pada kalimat amin, pada lafaz amin. Yarfa'u, mengeraskan siapa Nabi. Yarfa'u, mengeraskan siapa Nabi. Biha, pada lafaz amin. Biha, dengan lafaz amin, mengeraskan sautahu, pada suara Nabi. Abdul Jabbar bin Wa'il, berarti Wa'ilnya, di bapaknya Abdul Jabbar bin Wa'il, artinya Wa'il bercerita, saya pernah sholat menjadi makmumnya Nabi. Saya sholat di belakang Nabi, artinya saya sholat menjadi makmumnya Nabi. Ketika Nabi memulai sholat, beliau membaca takbir, sambil mengangkat dua tangan lurus telinga. Jadi membaca takbir sambil mengangkat tangan dua tangan lurus dua telinga. Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Setelah itu kemudian Nabi membaca surah Al-Fatihah. Ketika Nabi selesai dari bacaan Al-Fatihah, pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kemudian Nabi membaca amin dengan suara yang keras. Ini karena saat itu sholatnya Nabi bacaannya keras, sehingga aminnya pun dikeraskan. Nah, hubungannya dengan bab, tadi bab mengangkat dua tangan lurus telinga. Di dalam hadis ini diterangkan saat Nabi memulai sholat, Nabi membaca takbir dan mengangkat dua tangan lurus telinga. Ini berarti ada pilihan
Bagi kita kalau mau sholat, di takbirnya itu boleh mengangkat tangan lurus pundak seperti hadis di depan tadi, atau mau seperti ini, mengangkat dua tangan lurus telinga juga boleh. Hanya yang perlu kita pahami, kalau takbiratul ihramnya, itu mengangkat tangannya lurus pundak, ya seterusnya setiap gerakan takbir, termasuk i'tidal, mengangkat tangannya juga lurus pundak. Kalau saat takbirnya, saat takbiratul ihramnya mengangkat tangannya itu lurus telinga, maka saat mau ruko, saat i'tidal dan seterusnya mengangkat tangannya juga lurus telinga. Jadi tidak boleh dikombinasi. Takbiratul ihramnya lurus pundak, nanti rukuknya lurus telinga, tidak begitu. Nabi nyontoinya, Nabi dan para sahabat mencontoinya itu seragam. Kalau takbiratul ihramnya lurus pundak, ya semuanya lurus pundak. Kalau takbiratul ihramnya lurus telinga, ya nanti takbir-takbir yang lain juga lurus telinga. Selanjutnya, di bab penjelasan tentang membaca amin setelah Al-Fatihah. Dijelaskan di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahu Abu Dawud. Ya, artinya dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika imam telah selesai membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kamu semua makmum supaya berkata amin. Barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat membaca amin, maka dosa-dosa orang itu yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Jadi barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni oleh Allah. Lah kapan malaikat bacanya? Ya setelah imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu. Jadi untuk persisnya kapan kita nggak tahu, yang penting ya kita bersama-sama selesai imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian amin, insyaallah ya bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat. Nah, keutamanya itu dia akan diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Babu maudi'il ibhamaini, bab tempatnya dua ibu jari, indar raf'i, ketika mengangkat tangan maksudnya. Di mana letak dua ibu jari pada saat mengangkat tangan. Akhbarana Muhammad bin Rafi' qal, berkata siapa Muhammad bin Rafi'. Haddatsana sapa Muhammad bin Bishrin qala, berkata siapa Muhammad ibnu Bishr. Haddatsana Fitru bin Khalifata an Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi, dari bapaknya Abdul Jabbar, berarti Wa'il. Annahu, sesungguhnya bapak, ro'a, melihat siapa bapak, siapa abih, melihat an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ftataha, ketika memulai sapa Nabi, as-sholata, pada salat, rafa'a, maka mengangkat siapa Nabi, yadaihi, pada dua tangan Nabi, hatta takada, sehingga hampir, sehingga mendekati atau hampir, opo ibhamahu, dua ibu jari Nabi, hatta takada, sehingga hampir, opo ibhamahu, dua ibu jari Nabi, ikutu hadhi, lurus apa ibu jari, syahmata udunaihi, pada daun dua telinga Nabi.
syahmata udunaihi, pada daun dua telinga Nabi. Wa'il, bapaknya Abdul Jabbar, bercerita bahwa dia melihat Nabi ketika Nabi memulai sholat, Nabi mengangkat dua tangannya sehingga ibu jarinya itu hampir mendekati daun telinga. Nah, di saat Nabi memulai sholat, Nabi mengangkat dua tangannya sampai ibu jarinya itu hampir lurus dengan daun telinga. Berarti begini, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Nah, jadi ibu jarinya itu hampir lurus, hampir lurus dua telinganya. Itu posisi atau tempat dua ibu jari ketika mengangkat. Kalau ini takbirnya lurus telinga. Kalau takbirnya lurus pundak, ya mendekati pundak berarti. Nah, yang di sini yang dibahas yang lurus telinga. Yang lurus pundak, ya berarti mendekati pundak ibu jarinya. Fardut takbiratil ula, wajibnya takbir yang pertama atau biasa disebut takbiratul ihram. Akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna, qala, berkata siapa Muhammad ibn al-Muthanna. Haddatsana Yahya, qala, berkata siapa Yahya. Haddatsana Ubaidullah bin Umar, qala, berkata sapa Ubaidullah bin Umar. Haddatsani sapa Sa'id bin Abi Sa'id, an abihi, dari bapaknya Sa'id, berarti Abi Sa'id namanya, an Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, iku dakhala, masuk sapa Nabi. Dakhala, masuk sapa Nabi, al-masjida, pada masjid. Fadakhala, lalu masuk sapa rajulun, seorang laki-laki. Fadakhala, lalu masuk sapa rajulun, seorang laki-laki. Fasalla, lalu sholat siapa rajul. Tsumma jaa, kemudian datang sapa rajul, datang ke tempat Nabi. Fasallama, lalu salam siapa rajul. Ala Rasulillahi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, lalu menjawab, alaihi, atas rajul. Menjawab salam artinya alaihi, atas rajul, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda sapa Nabi kepada rajul itu, maksudnya, irji', kembalilah engkau rajul. Fasolli, lalu solatlah engkau. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau rajul, iku lam tusolli, belum solat engkau. Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari, suatu saat masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki juga masuk ke masjid. Kemudian laki-laki itu sholat. Selesai sholat dia datang pada Nabi, memberi salam kepada Nabi. Kemudian salamnya rajul itu dijawab oleh Nabi, wa'alaikassalam atau wa'alaikumussalam. Setelah itu Nabi kemudian bersabda, rajul, kamu kembali. Kamu sholat lagi. Sebab kamu tadi itu belum sholat. Jadi setelah oleh Nabi dijawab salamnya, kemudian Nabi bersabda pada rajul itu, rajul, kamu kembali. Kamu sholat lagi. Sebab tadi kamu itu belum sholat. Akhirnya faraja'a, lalu kembali siapa rajul. Kembali ke tempat semula. Fasalla, lalu sholat siapa rajul. Kama sholla, sebagaimana telah sholat sapa rajul.
Akhirnya rajul itu pun kembali ke tempat semula. Kemudian dia sholat lagi persis seperti sholat yang sudah dikerjakan. Setelah itu tumaja kemudian datang sapa rajul ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama lalu memberi salam siapa rajul alaihi atas Nabi. Selesai sholat, kemudian rajul itu kembali datang lagi kepada Nabi. Lalu memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Faqala lalu menjawab lahu kepada rajul sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi dijawab wa alaikassalam. Wa alaika dan semoga tetap atas engkau rajul assalamu keselamatan. Kemudian oleh Nabi salamnya rajul itu dijawab dengan kalimat wa alaikassalam. Semoga kamu juga selamat. Setelah itu Nabi bersabda, irji' kembalilah engkau rajul. Fasolli lalu sholatlah engkau. Fa innaka maka sesungguhnya engkau rajul. Iku lam tusolli belum sholat engkau. Setelah oleh Nabi salamnya rajul itu dijawab wa alaikassalam. Kemudian Nabi bersabda pada rajul itu, rajul, sekarang kamu balik, kamu sholat lagi, sebab kamu tadi itu belum sholat. Fa'ala mengerjakan siapa rajul, zalika pada demikian itu kelakuan sholat, terus datang ke tempat Nabi, disuruh balik lagi, sholat lagi, datang lagi. Thalatha marratin 3 kali. Di kelakuan seperti itu, sholat, lalu datang tempat Nabi, disuruh balik, sholat lagi, datang lagi, dikerjakan oleh rajul itu sampai 3 kali. Setelah itu, faqala lalu berkata siapa? Ar-rajulu, rajul itu. Setelah sudah mengulangi sampai 3 kali, masih disuruh balik, terus oleh Nabi dibilang belum sholat, kemudian rajul itu pun berkata, Walladhi demi zat ba'athaka yang telah mengutus siapa zat kepada engkau Nabi. Walladhi demi zat ba'athaka yang telah mengutus siapa zat kepada engkau Nabi bil haqqi dengan hak. Artinya demi Allah, zat yang telah mengutus engkau dengan hak. Ma'usinu tidak bisa membagusi aku. Ma'usinu tidak membagusi aku, artinya tidak bisa membagusi aku. Ghaira hadza pada selain ini. Oleh karena itu fa'alimni maka mengajarilah engkau Nabi ni padaku rajul. Fa'alimni maka mengajarilah engkau Nabi ni padaku rajul. Setelah hal itu sudah dikerjakan sampai 3 kali oleh rajul dan selalu disuruh balik oleh Nabi, disuruh ngulangi sholatnya. Kemudian rajul itu pun berkata, Nabi demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, saya tidak bisa membagusi sholat saya selain ini. Bisanya saya sholat ya hanya seperti ini Nabi. Nah, kalau memang ini belum pas, belum benar, maka ajarilah saya bagaimana cara sholat yang benar, yang pas itu. Qala bersabda siapa Nabi. Kemudian oleh Nabi dijelaskan tata cara sholat yang benar itu. Idza qumta ketika berdiri engkau rajul ila sholati pada sholat. Fakabbir maka takbirlah engkau rajul. Maka membacalah takbir engkau rajul. Sambil ngangkat tangan tadi itu prakteknya. Setelah itu tsumma qara kemudian membacalah engkau rajul ma pada apa-apa tayassara yang mudah apa ma
ma pada apa-apa, tayassara yang mudah apa ma, ma'aka bersama engkau rajul, bayanima minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Artinya bacalah surat-surat Al-Qur'an yang mudah bagimu, yang kamu hafalkan. Jadi tentunya urutannya ya Al-Fatihah, kemudian ditambah dengan surat-surat yang lain kalau bisa. Setelah itu tumarka, kemudian rukuklah engkau rajul. Hatta tatma'inna, sehingga tenang engkau rajul. Raqi'an, dengan orang yang rukuk. Tsummarfa, kemudian mengangkatlah engkau rajul, artinya bangun dari rukuk. Hatta ta'tadila, sehingga tegak engkau. Hatta ta'tadila, sehingga tegak engkau. Qa'iman, dengan orang yang berdiri. Tsummasjud, kemudian sujudlah engkau rajul. Hatta tatma'inna, sehingga tenang engkau. Hatta tatma'inna, sehingga tenang engkau. Sajidan, dengan orang yang sujud. Tsummarfa, kemudian mengangkatlah engkau rajul, artinya bangun dari sujud. Hatta tatma'inna, sehingga tenang engkau rajul. Jalisan, dengan orang yang duduk. Duduk di antara dua sujud. Tsummaf'al, kemudian mengerjakanlah engkau rajul. Dzalika, pada demikian itu kelakuan. Di kelakuan takbir, baca Al-Quran yang dihafal, kemudian rukuk sampai tenang, i'tidal sampai tegak, sujud sampai tenang, dan seterusnya itu. Fi sholatika, di dalam sholat engkau rajul. Kulliha, semuanya sholat. Di setelah rajul itu mengulangi sholatnya sampai 3 kali, tapi ternyata oleh Nabi tetap disuruh balik, disuruh ngulangi. Nah, kemudian rajul itu berkata, Nabi, demi zat yang mengutusmu dengan hak, demi Allah, saya tidak bisa membagusi sholat saya selain ini. Bisanya saya sholat ya seperti ini. Nah, kalau memang hal itu belum benar, belum sesuai dengan syariat, fa'alimni, maka ajarilah saya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda mengajari rajul itu. Beliau bersabda, ketika kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, maka pertama yang harus kamu kerjakan yaitu takbirlah. Bacalah takbir. Nah, kalau di hadis sebelumnya diterangkan, di selain baca takbir juga mengangkat 2 tangan. Bisa lurus pundak atau lurus telinga. Setelah itu kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagi kamu, yang kamu hafal. Prakteknya baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat yang lain. Setelah itu kemudian kamu rukuk sampai tenang rukuknya. Setelah itu kemudian angkatlah kepalamu dari rukuk sampai kamu berdiri dengan tegak. I'tidal. I'tidalnya pun sampai tenang. Rukuknya sampai tenang. I'tidalnya juga berdirinya sampai tenang. Setelah itu kemudian sujudlah sampai sujudmu tenang. Sujudnya pun tenang. Kemudian angkatlah kepalamu, bangun dari sujud. Kemudian duduklah dengan tenang. Duduk di antara 2 sujudnya juga sampai tenang. Kemudian kerjakan seperti itu di dalam semua sholatmu. Jadi praktek sholat ya seperti itu. Dibaca takbir, kemudian Fatihah, surat, setelah itu rukuk sampai tenang. Kemudian i'tidal sampai berdiri tegak.
lalu sujud sampai tenang, duduk di antara dua sujud sampai tenang, sujud lagi sampai tenang, nah, begitu seterusnya. Ini kaitan dengan di bab wajibnya membaca takbir yang pertama. Tadi disebutkan ketika Nabi mengajari tata cara sholat yang benar kepada Rasul itu, beliau bersabda, idza qumta ila sholati fakabir. Ketika kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka bacalah takbir. Setelah itu, di gerakan-gerakan yang lain, Nabi tidak lagi menyebutkan bab takbir. Nah, ini menunjukkan bahwa takbir yang wajib dalam sholat itu ya takbiratul ihram itu. Hanya bukan berarti kok kemudian nggak usah takbir yang lain. Nah, tetap di gerakan-gerakan yang lain juga baca takbir seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Hanya yang perlu kita pahami bahwa yang wajib dikerjakan takbir itu ya terutama takbiratul ihram itu. Karena takbiratul ihram itu pertanda bahwa kita sudah memulai sholat. Jadi dengan kita takbiratul ihram, baca takbir untuk pertama kali saat memulai sholat, ini menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke dalam pekerjaan sholat. Nah, karena kita sudah memulai sholat, berarti hal-hal lain yang tidak terkait dengan pekerjaan sholat, ya harus kita tinggalkan. Nah, ini hubungannya dengan bab, ini menunjukkan bahwa takbiratul ihram atau takbir yang pertama itu hukumnya wajib. Yang lain, nah, umpama tidak dikerjakan, nggak sampai membatalkan sholat kita. Tapi bukan berarti kok, oh kalau begitu nggak usah. Tidak begitu. Tetap yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat ya, seperti tadi hadis di depannya, bahwa Nabi setiap gerakan naik turun, baca takbir. Kecuali saat iktidal itu. Di saat bangun Nabi nggak baca takbir, tapi baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maudhi'il yamin, bab tempatnya tangan kanan, minasyimali dari tangan kiri, fis sholati di dalam sholat. Di mana letak tangan kanan dari tangan kiri pada waktu kita sholat, saat berdiri sendakap itu loh, di mana tangannya. Akhbarana Suwaidu bin Nasrin, qala berkata siapa Suwaid? Anba'ana Abdullah bin Mubarak, an Zaidata, qala berkata siapa Zaidah? Haddatsana Asimu bin Qulaibin, qala berkata siapa Asim? Haddatsani Abi, haddatsani bercerita ni padaku Asim sapa abi bapakku. Rupane cerita anna Wa'il ibn Hujrin, sesungguhnya Wa'il ibn Hujr iku akhbarahu mengabari siapa Wa'il pada bapak. Prakteknya qala berkata siapa Wa'il. Qultu berkata aku Wa'il, la anzuranna, niscaya akan melihat sungguh aku. La anzuranna, niscaya akan melihat sungguh aku. Akunya Wa'il. Akan melihat ila sholati Rasulillah, pada sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, bagaimana, yusolli, sholat siapa Nabi. Wa'il bin Hujr, salah seorang sahabat, mengabari kepada bapaknya Asim, berarti pada Qulaib, bahwa dia ngomong dalam hati, saya akan melihat bagaimana cara sholatnya Nabi. La anzuranna ila sholati Rasulillah kaifa yusolli. Dia punya angan-angan dalam hati. Saya akan melihat bagaimana tata cara sholatnya Nabi. Kemudian angan-angannya Wa'il itu dibuktikan, dipraktekkan. Fanazartu, maka melihat aku Wa'il ilaihi, kepada Nabi. Betul, begitu Nabi sholat, saya perhatikan.
Ternyata faqama lalu berdiri siapa Nabi. Fakabbara lalu takbir siapa Nabi. Fakabbara lalu membaca takbir. Takbir maksudnya membaca takbir siapa Nabi. Wa rafa'a dan mengangkat siapa Nabi. Yadaihi pada dua tangan Nabi. Hatta hadata sehingga lurus apa dua tangan. Bi'udunaihi dengan dua telinga Nabi. Ini betul. Akhirnya Wa'il bin Hujr pun melaksanakan apa yang diangan-angan itu. Lalu kata Wa'il, saya perhatikan Nabi saat akan sholat. Ternyata begitu Nabi berdiri untuk mengerjakan sholat, di pertama yang Nabi kerjakan yaitu Nabi membaca takbir sambil mengangkat dua tangannya lurus telinga. Fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi'udunaihi. Di pertama kali yang dikerjakan Nabi saat berdiri untuk melaksanakan sholat, yaitu Nabi takbir sambil mengangkat dua tangan lurus telinga. Tsumma wada'a kemudian meletakkan siapa Nabi setelah takbir. Yadahu pada tangan Nabi al-yumna yang kanan. Ala kaffihi atas telapak tangan Nabi al-yusra yang kiri. Warruzghi dan pada pergelangan tangan. Wasa'idi dan lengan. Lalu setelah takbir sambil mengangkat tangan lurus telinga, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri. Nah, di tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Kemudian pergelangan dan lengan. Di prakteknya begini. Nah, di tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nah, kemudian pergelangannya dipegang. Nah, terus telunjuknya di atas lengan kiri. Falamma arada, lalu ketika mengendaki sapa Nabi, ayyarka'a bahwa rukuk sapa Nabi, rafa'a maka mengangkat sapa Nabi, yadaihi pada dua tangan Nabi, mitlaha pada semisal lurus dua telinga. Mitlaha pada lurus pada semisal lurus dua telinga. Lalu ketika Nabi akan rukuk, Nabi mengangkat dua tangannya sama seperti saat takbir, yaitu lurus telinga. Ini menunjukkan bahwa kalau takbirnya lurus telinga, maka takbir-takbir yang lain, gerakan-gerakan lain yang angkat tangan, ya sama lurus telinga. Qala berkata siapa Wa'il. Wa wadu'a dan meletakkan sapa Nabi. Yadaihi pada dua tangan Nabi. Ala rukbataihi di atas dua lututnya Nabi. Ketika mau rukuk, Nabi ngangkat tangan sama dengan yang takbirnya, yaitu lurus telinga. Nah, kemudian saat rukuk, Wa'il menerangkan, Nabi meletakkan dua tangannya di atas lututnya. Wa wadu'a yadaihi ala rukbataihi. Di waktu rukuk, posisi rukuk, Nabi meletakkan dua tangannya di atas rukuk, di atas lutut. Nah, ini prakteknya ada dua. Di wa wadu'a yadaihi ala rukbataihi.
Nabi meletakkan dua tangannya di atas lutut, ada dua macam tadi. Ada yang tangannya menggenggam lutut, yang kedua jari-jarinya, ibu jarinya menghadap ke bawah, lurus ke bawah itu. Itu dijelaskan di hadis Nasa'i halaman selanjutnya dari ini. Tsumma kemudian lamma rafa'a ketika mengangkat sopan Nabi ra'sahu pada kepala Nabi. Artinya mengangkat kepala dari rukuk, berarti i'tidal. Rafa'a maka mengangkat sopan Nabi yadaihi pada dua tangan Nabi mitlaha pada semisal lurus telinga. Setelah rukuk, kemudian ketika Nabi mengangkat kepala dari rukuk untuk i'tidal, maka Nabi mengangkat dua tangannya sama dengan saat takbir, yaitu lurus telinga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tsumma sajada kemudian sujud sopan Nabi. Setelah Nabi i'tidal, lalu Nabi sujud. Faja'ala lalu menjadikan siapa Nabi kaffaihi pada dua telapak tangan Nabi bihidai udunaihi dengan lurus dua telinganya Nabi. Bihidai udunaihi dengan lurusnya dua telinga Nabi. Waktu sujud, Nabi menjadikan dua telapak tangannya juga lurus telinga. Jadi posisi letak telapak tangan saat sujud, ini juga lurus telinga. Di kiri kanannya telinga. Nanti waktu sujud itu, di lurusnya telinga. Tsumma qa'ada kemudian duduk sopan Nabi. Waftarasha dan mengalaskan sopan Nabi. Rijlahu pada kaki Nabi al-yusra yang kiri. Wa wadu'a dan meletakkan sopan Nabi kaffahu pada telapak tangan Nabi al-yusra yang kiri ala fakhidhihi di atas paha Nabi wa rukbatihi dan lutut Nabi al-yusra yang kiri. Setelah sujud dengan posisi dua telapak tangan lurus telinga, kemudian Nabi duduk di antara dua sujud. Praktek duduk di antara dua sujudnya Nabi itu, kaki kiri Nabi diduduki, dialaskan, maksudnya dijadikan alas, berarti diduduki kaki kirinya, diduduki, kemudian telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri. Di telapak tangan kirinya itu sebagian di atas paha, sebagian megangi lutut. Wa ja'ala dan menjadikan sopan Nabi hadda mirfaqihi pada pangkal sikunya Nabi al-aimani yang kanan ala fakhidhihi di atas paha Nabi al-yumna yang kanan. Di posisi duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal itu, kaki kiri diduduki, kemudian tangan kiri sebagian di atas paha, sebagian di atas lutut. Sementara siku, ujung siku tangan kanan ala fakhidhil yumna itu murtafi'an anhu. Praktiknya terangkat. Jadi untuk tangan kanan sikunya tidak nempel ke paha kanan, tapi direnggangkan, diangkat. Murtafi'an anhu ala fakhidhil yumna itu artinya murtafi'an anhu, terangkat dari paha kanan. Tsumma qabadha kemudian menggenggam sopan Nabi itnat
taini pada dua, min asabi'ihi dari beberapa jari Nabi. Wa halaqo dan melingkarkan siapa Nabi halqatan pada satu lingkaran. Di tangan kiri di atas paha dan lutut kiri, sementara tangan kanan sikunya diangkat dari paha kanan, kemudian ibu jarinya yang dua dilingkarkan. Ibu jarinya yang dua ini, jari telunjuk dan ibu jari dilingkarkan. Tsumma rafa'at, lalu mengangkat siapa Nabi isba'ahu pada jari Nabi. Jadi yang dilingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Terus yang diangkat jari telunjuknya. Fara'aitu, lalu melihat akunya wa'ilhu pada Nabi, yuharrikuha, menggerak-gerakkan siapa Nabi ya pada jari. Yada'u, berdoa siapa Nabi, biha, dengan jari. Jadi pada waktu duduk tahiyat itu, telapak tangan kiri di atas paha dan lutut, sementara tangan kanan sikunya, ujung sikunya diangkat dari paha, tidak nempel paha. Nah, kemudian dua jari dilingkarkan, dua jari itu jari tengah dan ibu jari dilingkarkan. Nah, lalu jari telunjuknya diangkat, kemudian digerak-gerakkan sambil berdoa. Nah, jadi prakteknya begitu. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat praktek nanti. Sesuai dengan bab tadi, bab tempat tangan kanan dari tangan kiri waktu sholat. Ini membahas bab saat sendakap. Ya, saat sendakap itu tangan kanan di atas telapak tangan kiri, kemudian pergelangannya dipegang begini, lalu telunjuknya di depannya lengan begini. Sukutul imam, diamnya imam. Ba'daftitahihi, setelah memulainya imam. Sukutul imam, diamnya imam. Ba'daftitahihi, setelah memulainya imam. As-sholata, pada sholat. Berikutnya ini, bab ini menerangkan tentang diamnya imam setelah memulai sholat. Setelah takbir, sebelum baca Al-Fatihah. Akhbarana Mahmud bin Ghailan. Qala, berkata siapa Mahmud. Haddatsana Waqi', qala, berkata Waqi'. Haddatsana Sufyan an Umarata bin Al-Qaqa an Abi Yur'ata bin Amri bin Jarir an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat ada lahu bagi Nabi opo saktatun, diam. Idzaftataha, ketika memulai sapa Nabi as-sholata, pada sholat. Kata Abu Hurairah, ketika Nabi memulai sholat, Nabi itu punya waktu untuk diam. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Itu ada waktu untuk diam sebentar. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi nggak langsung Fatihah, tapi diam sejenak. Al-qaulu, perkataan. Alladzi, yang yaktatihu, memulai siapa orang. Bihi, dengan perkataan as-sholata, pada sholat. Perkataan atau doa yang dibaca oleh seseorang saat memulai sholat. Atau bahasanya doa iftitah. Nah, doa yang dibaca saat memulai sholat, doa iftitah. Itu apa? Akhbarani Muhammad bin Wabin qol haddatsana Muhammad bin Salamata an Abi Abdurrahim qala, berkata siapa Abi Abdurrahim. Haddatsani sapa Zaidun, huwa, adapun Zaid iku ibnu Abi Unaisah. An Amri bin Murrah an Auni bin Abdillah an Abdillah bin Umar
Qala berkata sapa Abdullah bin Umar. Qama berdiri sapa rajulun seorang laki-laki. Artinya salat. Berdiri di sini salat. Berdiri khalfa Nabiillah di belakangnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu berkata siapa rajul? Saat rajul itu memulai salat, dia membaca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doanya sampai situ. Allahu adapun Allah iku akbaru maha besar. Kabiron dengan sungguh maha besar. Dengan maha besar sungguh. Walhamdu adapun segala puji kulillahi bagi Allah. Katsiron dengan banyak. Wa subhanallahi dan maha suci Allah. Bukratan di waktu pagi. Wa aswilan dan waktu sore. Abdullah bin Umar bercerita bahwa ada seorang laki-laki sholat di belakang Nabi. Kemudian saat iftitah, rajul itu berdoa, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang artinya, Allah sungguh maha besar. Segala puji yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah di waktu pagi dan waktu sore. Di rajul itu saat iftitah membaca doa seperti itu. Setelah takbir sebelum baca Fatihah. Mendengar itu faqala lalu bersabda sapa Nabiullah nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Man siapa ka sahibul kalimah, pemilik kalimat ini, artinya yang mengucapkan kalimat ini, yang mengucapkan kalimat Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa ya yang mengucapkan kalimat itu? Faqala lalu menjawab sapa rajulun seorang laki-laki, sapa rajulun laki-laki. Kemudian laki-laki yang sholat di belakang Nabi itu jawab, ana, saya. Adapun yang mengucapkan kalimat itu, ana, saya. Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah. Setelah ditanya oleh Nabi, siapa ya yang mengucapkan kalimat itu? Di Allahu akbar kabira, seterusnya tadi itu. Kemudian rajul itu jawab, oh Nabi yang membaca itu saya. Faqala lalu bersabda siapa Nabi? Laqad ibtadaroha. Itu ada kelebihan satu fathah. Laqad ibtadaroha. Di atas ro itu ada fathah. 3 itu kelebihan satu. Laqad ibtadaroha niscaya sungguh berlomba ha pada kalimat. Sopo itna asyara malakan 12 malaikat. Setelah rajul itu berkata bahwa sayalah yang mengucapkan kalimat itu wahai Nabi. Kemudian Nabi bersabda sungguh ada 12 malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatat dan melaporkan kalimat itu kepada Allah. Laqad ibtadaroha itna asyara malakan. Ada 12 malaikat yang berlomba-lomba untuk menulis, untuk mencatat dan melaporkan kalimat ini kepada Allah. Sesuai dengan babnya, doa yang dibaca saat memulai sholat, nah ini, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu doa iftitah. Masih ada nanti doa iftitah yang lain. Babut doa, ibabnya doa.
bainat takbirati di antara takbir, takbiratul ihram maksudnya, wal qiraati dan bacaan Al-Fatihah. Bab doa di antara takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Ini juga sama, namanya doa iftitah. Akhbarana Ali bin Hujrin qol, berkata siapa Ali? Anba'ana Jarirun an Umarata bin al-Qaqa an Abi Jur'ata bin Amri bin Jarir an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah? Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzaftataha ketika memulai sapa Nabi, idzaftataha ketika memulai sapa Nabi as-sholata pada salat, sakata maka diam siapa Nabi unaihatan sebentar. Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi itu ketika memulai sholat, setelah takbir sebelum baca Fatihah, Nabi diam sebentar. Fakultu lalu berkata aku Abu Hurairah, selesai sholat, saya berkata pada Nabi, bi abi dengan bapakku, Abu Hurairah, anta engkau Nabi, wa ummi dan ibuku, ibuku Abu Hurairah, ya Rasulullah wahai Nabi. Ini kata-kata penghormatan Abu Hurairah kepada Nabi. Di Nabi, engkau adalah bapak dan ibuku, engkau adalah orang tuaku. Kata-kata penghormatan. Ma'apa kataku lu berkata engkau Nabi, ma'apa kataku lu berkata engkau Nabi, fi sukutika di dalam diam engkau, fi sukutika di dalam diammu, bainat takbiri di antara takbir, takbiratul ihram, wal qiraati dan bacaan, membaca Al-Fatihah. Lalu selesai sholat, saya katakan pada Nabi, wahai Nabi, bapak dan ibuku. Wahai Nabi, engkau adalah bapak dan ibuku. Ini kata-kata penghormatan. Di apakah yang Nabi ucapkan di saat Nabi diam di antara takbiratul ihram dengan membaca Fatihah? Di waktu Nabi selesai takbir, sebelum baca Fatihah itu saya lihat Nabi diam sebentar. Nah itu apa doa yang Nabi baca saat itu? Qala bersabda siapa Nabi? Aqulu berkata aku, berdoa aku, Allahumma ya Allah, ba'id menjauhkanlah engkau, menjauhkanlah engkau, ya. Ba'id menjauhkanlah engkau, baini di antara aku Nabi, wa baina khotoyaya dan di antara beberapa kesalahanku, beberapa dosaku. Kama ba'atta sebagaimana menjauhkan engkau Allah, bainal masyriqi di antara arah timur, wal maghribi dan arah barat. Lalu Nabi menjawab, adapun yang saya baca saat diam setelah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah, yaitu doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Timur dengan barat itu sangat jauh. Artinya, di Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, jauhkanlah sejauh-jauhnya antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Jangan sampai saya berbuat kesalahan, jangan sampai saya berbuat dosa. Jadi maksudnya, jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku itu, jangan sampai saya berbuat salah.
Jadi berikanlah saya kemampuan, kekuatan untuk bisa menjauhi kesalahan-kesalahan. Sebagaimana engkau menjauhkan arah timur dengan barat. Arah timur dengan barat itu nggak pernah ketemu. Nah, jauhkanlah saya dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Allahumma ya Allah naqini, membersihkanlah engkau padaku. Naqini, membersihkanlah engkau padaku. Min khotoya, ya dari beberapa kesalahanku. Berapa dosaku. Kama yunakko, sebagaimana dibersihkan. Kama yunakko, sebagaimana dibersihkan. Apa atsaubul abyadu, pakaian yang putih. Apa atsaubul abyadu, pakaian yang putih. Minad danasi, dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Bersih kembali, putih lagi. Yang pertama tadi minta dijauhkan dari kesalahan, dari dosa. Yang kedua, umpama sudah berusaha jauh kok melanggar. Berbuat salah, berbuat maksiat, minta diampuni sebersih-bersihnya. Seperti pakaian putih kena kotoran terus dicuci jadi bersih. Allahumma ya Allah ihsilni, membasuhlah engkau ni padaku. Min khotoya, ya dari beberapa kesalahanku. Bil ma'i, dengan air. Wasalji, dan es. Wal baroti, dan embun. Ya Allah, basuhlah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, ampuni dosanya sebersih-bersihnya. Jadi artinya Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barot itu, terus Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbal abyadu minad danas, itu artinya ini kata-kata pinjaman untuk menyatakan bersih dari dosa yang sebersih-bersihnya. Jadi seperti pakaian putih yang kena kotoran lalu dicuci. Kemudian dicuci dengan air, dengan es, dengan embun. Artinya cuci sebersih-bersihnya. Dan ini, doa ini artinya ya tadi itu, dimohon pada Allah untuk dijauhkan dari kesalahan, dari dosa sejauh-jauhnya. Kalau bisa jangan pernah berbuat salah, berbuat dosa. Nah, pol-polnya sudah dihati-hati kok tetap salah, diqadar salah. Maka mohon kepada Allah untuk diampuni, untuk dibersihkan sebersih-bersihnya. Nah, ini doa iftitah macam yang kedua. Yang pertama tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedua ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nau'un akhar, macam yang lain. Minad dzikri, dari zikir, bacaan zikir, wa du'a'i, dan doa, bainat takbiri, di antara takbir, wal qiraati, dan bacaan Fatihah. Bab ini menerangkan zikir atau doa lain yang dibaca di antara takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Apa? Selain dua tadi, apa lagi? Akhbarana Yahya bin Uthman al-Khimsiyu qala haddatsana ibnu Humair qala, berkata sahabat Ibnu Humair, haddatsana sapa Syuaib bin Abi Hamzah an Muhammad bin al-Munkadir wa zakara, dan menyebutkan siapa Syuaib akhara, pada guru lain, qablahu, sebelum Muhammad. Jadi sebetulnya saat menceritakan hadis ini, sebelum Muhammad, jadi sebelum Muhammad, Syuaib itu sempat menyebutkan guru yang lain. An Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj an Muhammad bin Maslama
anna Rasulullah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi idza qama ketika berdiri sapa Nabi yusolli salat sapa Nabi tatawuan salat sunnah. Karena ada siapa Nabi idza qama ketika berdiri sapa Nabi yusolli salat sapa Nabi tatawuan salat sunnah. Qala maka berdoa sapa Nabi Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifah. Allahu akbar, adapun Allah iku akbaru maha besar. Ini dijelaskan di hadis Nasa'i juga, halaman yang lain dari aslinya kitab ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ftataha sholata kabbara tsumma qala wajjahtu wajhiya. Di bawah Nabi ketika memulai sholat, Nabi itu membaca takbiratul ihram. Allahu akbar sambil mengangkat tangan itu, lalu Nabi berdoa wajjahtu wajhiya. Berarti Allahu akbarnya ini bacaan takbir, tidak dalam doanya gitu ya. Berdasarkan hadis itu, hadis lanjutannya hadis ini di kitab Nasa'i aslinya, di bawah Allahu akbar itu adalah bacaan takbirnya, bukan termasuk doanya. Di adapun doanya wajjahtu menghadapkan aku wajahi pada wajahku diriku lilladzi pada zat Allah fatara yang telah menciptakan siapa zat as-samawati pada beberapa langit wal arda dan pada bumi hanifan dengan condong fanatik musliman lagi orang yang Islam. Di doanya ini saya hadapkan wajah saya hadapkan diri saya pada Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan condong lagi pasrah. Di diri saya hadapkan pada Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan condong dan juga pasrah menyerah. Wa ma ana dan tidak ada aku iku minal musyrikin dari golongan orang-orang yang syirik. Dan saya tidak termasuk golongan orang yang musyrik, orang yang syirik. Inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku termasuk ibadah haji, termasuk menyembelih korban dan lain-lain, itu nusuki. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, iku lillahi bagi Allah, rupanya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu, tidak ada yang membandingi, menyamai lahu bagi Allah. Wa bidzalika dan dengan demikian itu la syarika lahu, demikian itu tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Umirtu diperintah aku, dan saya diperintah untuk tidak syirik, tidak mensekutukan pada Allah. Wa ana dan aku Nabi, iku awalul muslimina, awalnya orang-orang yang Islam. Dan saya adalah awalnya orang yang Islam, orang-orang yang pasrah, yang menyerah. Jadi karena Nabi, sehingga lafadznya wa ana awalul muslimin. Adapun untuk selain Nabi,
Ada tuntunan di hadis Abu Dawud dijelaskan, fa idza qulta anta dzalika, ketika kamu mengucapkan doa ini, wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin, itu faqul wa ana minal muslimin, yakni qaulahu wa ana awalul muslimin. Jadi ketika kamu berdoa ini, wa ana awalul muslimin ini, maka katakanlah wa ana minal muslimin, bukan awalul muslimin tapi wa ana minal muslimin, dan saya tergolong orang-orang yang Islam. Yang dimaksud diganti wa ana minal muslimin itu doa Nabi wa ana awalul muslimin. Jadi kalau Nabi boleh wa ana awalul muslimin, kalau selain Nabi maka doa ini diganti dengan wa ana minal muslimin. Karena kita bukan awalnya orang Islam ya, tapi termasuk golongan orang Islam. Itu dijelaskan di hadis Abu Dawud. Allahumma ya Allah, anta engkau iku al-maliku, raja, ratu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang patut disembah, illa ants, kecuali engkau. Subhanaka, ma suci engkau. Wa bihamdika, dan dengan memuji pada engkau Allah. Wa bihamdika, dan dengan memuji padamu. Titik doanya sampai sini. Tsumma yaqra'u, kemudian membaca Fatihah sapa Nabi. Muhammad bin Maslama berkata bahwa Nabi SAW ketika berdiri mengerjakan sholat sunnah, beliau membaca doa iftitah ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Setelah itu kemudian Nabi membaca surah Al-Fatihah. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk selain Nabi, tilafat wa ana awwalul muslimin itu diganti dengan wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita yang baca doa ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita selain Nabi, wa ana minal muslimin, berarti ini sudah macam ketiga doa iftitah. Jadi kalau yang dua tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang pertama. Yang kedua, Allahumma ba'id baina khotoyaya wa kama baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, seterusnya. Terus yang ketiga ini. Kalau yang dua tadi tidak ada keterangan sholat wajib atau sholat sunnah, berarti boleh sholat wajib, boleh sholat sunnah. Kalau yang ini diterangkan, ini dibaca oleh Nabi saat mengerjakan sholat sunnah. Babul bada'ati, babnya memulai, bi fatihatil kitab, dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan fatihahnya kitab, qabla surati, sebelum surat. Di bab ini menerangkan, di saat kita sholat sebelum membaca surat yang macam-macam, maka diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Tadi urutannya, setelah takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Setelah doa iftitah, sebelum baca surat yang lain-lain, urutannya membaca surah Al-Fatihah dulu. Akhbarana Qutaibatu bin Sa'idin qala haddatsana Abu Awanatah an Qatadata an Anasin qala, berkata siapa Anas, karena ada sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar. Di wawunya itu ataf ke wa kana Abu Bakrin, dan ada siapa Abu Bakrin.
Wa Umaru dan Umar radhiyallahu anhuma. Iku yastaftihuna memulai merekanya Nabi, Abu Bakar juga Umar, al-qira'ata pada bacaan waktu sholat, bilhamdulillahi rabbil alamin dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya surah Al-Fatihah. Di Anas bin Malik, salah seorang sahabat berkata, Nabi, kemudian Abu Bakar, dan juga Umar, beliau semua di saat sholat memulai bacaan dengan membaca surah Al-Fatihah. Di alhamdulillahirabbil alamin di sini maksudnya surah Al-Fatihah. Bisa belum baca surat yang lain-lain, maka diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah dulu. Ini di urutan-urutan saat kita sholat seperti itu. Saya ulangi lagi, di pertama takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, setelah doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu baru membaca surat-surat yang lain, yang mudah, yang dihafal. Kalau memang hafalnya panjang, ya silakan. Kalau nggak hafal yang panjang, yang pendek juga silakan. Diusahakan kita ya minimal di surat-surat yang pendek mulai wadduha sampai terakhir itu bisa dihafalkan sehingga saat kita sholat, terutama saat mengimami, itu bisa ganti-ganti bacaannya. Qira'atu bismillahirrahmanirrahim, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau di hadis sebelumnya diterangkan, setelah baca doa iftitah kita kemudian baca Al-Fatihah. Nah, waktu baca Al-Fatihah itu bagaimana dengan bacaan bismillahnya? Apakah itu dibaca atau tidak? Kalau dibaca pelan apa keras? Seperti apa? Akhbarana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ali bin Mushir anil Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik qala, berkata siapa Anas, bainama suatu ketika data yaumin suatu hari, bainama data yaumin suatu hari, bainaat urina di antara perkumpulan kaminya Anas bin Malik, yuridu mengendaki siapa Anas, an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata Anas bin Malik, suatu hari di antara kami Nabi, ketika itu aghfa ngantuk sapa Nabi, ifa'atan sak ngantuan. Di suatu hari di antara perkumpulan Nabi itu ngantuk sejenak, ngantuk sak tekluan gitu. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat siapa Nabi, ra'sahu pada kepala Nabi, mutabassiman dengan orang yang tersenyum. Begitu Nabi ngantuk sak tekluan gitu, terus terbangun, lalu Nabi pun tersenyum. Fakulna, lalu berkata kaminya Anas bin Malik dan kawan-kawan lahu kepada Nabi, ma'apaka adhakaka, yang menjadikan tertawa apa maka pada engkau Nabi. Ma'apaka adhakaka, yang membuat tertawa apa maka pada engkau ya Rasulullah, wahai Nabi. Begitu Nabi ngantuk, sak ngantuan, terus terbangun sambil tersenyum, maka saya dan kawan-kawan pun bertanya, Nabi ngantuk, bangun kok tiba-tiba tersenyum, itu apa sebabnya? Qala, bersabda Nabi, nazalat turun
nazalat turun, alayya atas aku Nabi anifan baru saja. Nazalat turun alayya atas aku Nabi anifan baru saja. Apa? Suratu Bismillahirrahmanirrahim. Di apa suratu surat? Lalu Nabi baca suratnya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Inna sesungguhnya kami Allah. A'tainaka telah memberi kami kepada engkau Muhammad Al-Kautsar pada telaga Kautsar, atau Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Fasholli maka sholatlah engkau Muhammad di Rabbika karena Tuhanmu. Wanhar dan menyembelihlah engkau, menyembelih binatang korban. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membenci padamu. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang benci padamu Muhammad. Huwa dia. Iku al-abtaru orang yang putus kebaikannya. Setelah Nabi ditanya oleh Anas, Nabi tadi ngantuk, begitu terbangun kok langsung tersenyum, itu apa yang membuat Nabi tersenyum? Apa yang membuat Nabi tertawa? Lalu Nabi menjawab bahwa baru saja saya dituruni surat. Nah, terus Nabi baca surat itu dengan didului Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi baru saja saya dituruni di Al-Quran surat Al-Kautsar. Tsumma qala kemudian bersabda siapa Nabi? Hal tadaruna adakah tahu kamu sekalian? Hal tadaruna adakah tahu kamu sekalian? Apakah Al-Kautsaru Kautsar? Setelah Nabi baca surat Al-Kautsar itu sampai selesai, kemudian Nabi bertanya pada Anas dan kawan-kawan, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Kautsar itu? Qulna, menjawab kami Anas dan kawan-kawan. Allahu adapun Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah iku alamu lebih tahu. Lalu oleh Anas dan kawan-kawan dijawab bahwa Allah dan Rasul yang lebih tahu Nabi di apa yang dikatakan Kautsar itu. Qala bersabda siapa Nabi? Di Anas mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam ini sebagai ta'adub, nanti sebagai mengagungkan kepada Nabi. Tata krama untuk mengatakan sesuatu pada Nabi itu seperti itu. Di Allah Rasul yang lebih tahu Nabi. Qulna berkata kami Allahu wa rasuluhu alam. Qala bersabda Nabi, fa innahu maka sesungguhnya Kautsar iku nahrun sungai. Wa'adanihi yang telah menjanji ni padaku hi pada sungai. Wa'adanihi yang telah menjanjikan ni padaku Nabi pada sungai. Sapa Rabbi Tuhanku. Fil jannati di dalam surga. Kemudian Nabi menjelaskan Al-Kautsar itu adalah sungai yang telah Allah janjikan pada saya di surga nanti. Aniyatuhu adapun wadahnya Kautsar atau gayungnya Kautsar iku aktaru lebih banyak min adatil kawakibi daripada hitungan bintang, min adatil kawakibi dari hitungannya beberapa bintang. Jadi jumlah gayung, jumlah wadah di Kautsar itu lebih banyak daripada hitungan bintang. Kita ngitung bintang saja itu sudah nggak bisa. Ini lebih banyak lagi, artinya banyak sekali. Hari itu akan datang pada Kautsar
alayya atasku nabi sapa ummati umatku. Hari itu akan datang pada kautsar alayya atasku nabi sapa ummati umatku. Besok di hari kiamat umat saya akan mendatangi saya di telaga kautsar. Fayuhtalaju maka ditolak sapa al-abdu seorang hamba minhum dari mereka umat. Besok di hari kiamat umat saya akan mendatangi saya di telaga kautsar. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang ditolak, nggak diterima. Fa'aqulu lalu berkata aku Nabi, melihat ada salah seorang umat saya ditolak, nggak boleh mendatangi saya di kautsar, saya pun berkata kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, innahu sesungguhnya abad iku min umati dari umatku Nabi. Melihat ada seorang hamba dari umat saya yang ditolak oleh Allah, nggak boleh datang di telaga kautsar, maka saya pun berkata, ya Allah itu umat saya ya Allah. Kenapa ditolak ya Allah? Kenapa nggak boleh datang ke sini ya Allah? Fayaqulu lalu berfirman siapa Allah? Li padaku Nabi. Fayaqulu lalu berfirman siapa Allah li padaku Nabi. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad iku la tadri tidak tahu engkau. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad iku la tadri tidak tahu engkau. Ma pada apa-apa ahdatha yang memperbarui siapa abad. Ma pada apa-apa ahdatha yang telah memperbarui siapa abad ba'daka setelah engkau Muhammad. Ketika Nabi berkata pada Allah, ya Allah, hamba itu kan umat saya. Kenapa dia ditolak tidak boleh datang ke telaga kautsar saya? Kemudian Allah berfirman pada saya, wahai Muhammad, kamu tidak tahu terhadap pekerjaan bid'ah yang sudah dia kerjakan setelah kamu meninggal. Jadi artinya bahwa hamba itu adalah orang-orang umat Nabi yang biasa mengerjakan bid'ah. Nah dari hadis ini hubungannya dengan bab tadi, di bab bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di pada saat Nabi akan membaca surat Inna A'thaina kal kautsar, Nabi memulai membacanya itu dengan bacaan Bismillah. Tapi bukan berarti bahwa Bismillah itu termasuk ayat 1 surat Al-Kautsar. Dia hanya praktek Nabi saat membaca Al-Quran. Itu didului dengan bacaan Bismillah. Kalau yang wajib itu baca ta'awud, ya. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ketika kamu akan membaca Al-Quran, maka membacalah ta'awud kepada Allah, berlindunglah pada Allah. Itu yang wajib hukumnya. Sedangkan Bismillah itu sunnah. Dan bahkan ada surat tertentu, yaitu surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubat, yang saat baca itu tidak disunahkan baca Bismillah. Ya. Ini hubungannya dengan bab ya. Jadi ketika akan membaca ayat Al-Quran, termasuk Fatihah, itu disunahkan juga membaca Bismillah. Adapun bacaan Bismillahnya itu keras atau pelan, nanti kita bahas di hadis berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah, dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita kaji, sehingga bisa meninggikan derajat surga kita di hadapan Allah nanti. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.